Seorang konselor atau seorang psikolog atau seorang psikiater yang memang tugasnya adalah untuk mendengarkan teman-teman. Jadi teman-teman bisa dijamin akan didengarkan secara aktif gitu ya, tidak hanya teman-teman yang ngobrol nyerocos aja, ngobrol terus ngedengerin aja, enggak hanya itu. Tapi mereka juga akan membantu teman-teman untuk menemukan solusi teman-teman sendiri. Bagaimana sih kondisi kesehatan mental di Indonesia tuh? Bisa dibilang saya tuh cukup krisis ya sebenarnya di Indonesia tuh. Karena kalau misalkan teman-teman kayaknya tiap minggu ada aja gitu berita ya di internet gitu terkait dengan mungkin yang berbau dengan maaf, jadi isu-isu sensitif, pelecehan seksual. Salah satu faktor apakah kita tuh sehat mental atau tidak adalah dilihat dari apakah kita berfungsi secara baik di kehidupan sehari-hari atau tidak. Berfungsi secara apa? Misalkan di pekerjaan dia tuh produktif atau tidak. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita bicara data memang dalam dunia corporate terutama ya memang stres dan burnout ini tuh menjadi isu yang sangat umum terjadi. Kapan kita perlu ke psikolog, ke psikiater, ke konselor. Nah, teman-teman sebetulnya pada dasarnya kita tuh bisa mengunjungi mereka kapanpun. Karena ini sebenarnya bukan permasalahan bagaimana menyembuhkan saja. Dan teman-teman jangan takut di-judge sama psikolognya gitu ya bahwa, "Lah terus ngapain ke sini kalau nggak ada masalah apa-apa?" Justru ketika kita merasa kita tidak punya masalah, maka itulah masalahnya. Kalau deviance itu artinya ketika seseorang merasa dirinya atau ada seseorang lainnya yang menyimpang gitu ya. Entah itu menyimpang berbedalah dari budaya-budaya sekitarnya gitu. Entah itu misalkan ketika dia teman-teman sebenarnya payung tuh akhirnya menyediakan kemudahan itu, kemudahan akses untuk teman-teman. Akhirnya saya kayaknya emang udah butuh nih gitu ya. Nah teman-teman nggak usah nyari gitu ya harus aduh kayak cari biro psikologi harus OTW gitu ya. Nah tapi teman-teman payung menyediakan aksesnya mudah dalam hal telekonseling ya, secara online. Dan teman-teman meskipun online, teman-teman juga jangan khawatir bahwa misalkan ini takut nggak efektif nih. Nah teman-teman jangan khawatir bahwa kualitas layanannya akan sama tentunya ya dengan ketika teman-teman mungkin berkonseling tatap muka maupun online. Bedanya yang nggak ada di depannya aja gitu, tapi lewat layar. Hai Worklifers, kembali lagi di podcast Work Life by Payung bareng aku Wita. Dan di episode kali ini kita masih membahas rangkaian terkait peluncuran fitur terbaru kita, yaitu konseling dan konsultasi yang akan diluncurkan di bulan Agustus nanti di 2026. Dan salah satu layanan yang akan tersedia di konseling konsultasi ini adalah konseling kesehatan mental yang kalian bisa akses oleh pengguna Payung pribadi melalui apps dan juga maupun perusahaan melalui payung.com. Nah, kalau belakangan ini kita sering mendengar istilah seperti burnout, overthinking, mental overload. Sebenarnya itu kan menunjukkan bahwa kesehatan mental itu kan semakin menjadi-jadi ya gitu dan semakin menjadi perhatian kita semua nih. Nah, namun di tengah masyarakat kita itu masih banyak yang harus menghadapi semua masalahnya itu sendiri nih gitu. Nah, untuk membahas topik kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang mungkin dari para work-lifers gak asing lagi gitu ya, karena kita sudah pernah juga nih gitu kebetulan, yaitu ada Kak Hafiza, seorang psikolog klinis yang nantinya akan menjadi salah satu konselor di layanan konseling di konseling dan konsultasi di Payung. Nah, halo Kak Hafiza, apa kabar? Halo, ketemu lagi teman-teman, ketemu lagi Kak Wita. Iya, kita ketemu lagi nih, jangan bosen-bosen loh Kak. Enggak dong, saya sehat, gimana Kak Wita? Alhamdulillah baik ya. Juga. Oke, thank you banget nih Kak udah hadir di podcast kita lagi nih. Nah, mungkin tanpa berbasa-basi ya Kak Hafiza, kita mungkin akan langsung masuk nih ke pembahasannya. Nah, menurut Kak Hafiza sendiri, gimana sih melihat kondisi kesehatan mental masyarakat sekarang gitu ya? Itu dari kacamata Kak Hafiza sendiri, karena kan makin kesini kesehatan mental tuh nggak melihat gennya ya gitu ke semua nih kayaknya, dan udah kayak
ya udah gitu. Nah, gimana nih Kak Oke. menanggapinya? Wow, menarik ya ini kalau wah, saya tuh semangat banget kalau ngomongin kesehatan mental nih. Mungkin sebelumnya bagi Mhm. teman-teman yang belum tahu saya Fiza, seorang psikolog klinis dewasa, teman-teman, yang memang sangat punya concern yang besar terhadap kesehatan mental. Nah, menyambung tadi Mhm. pertanyaannya Kak Wita, teman-teman kalau kita bicara tentang kesehatan mental, Mhm. nampaknya kalau sekarang di kalangan anak muda sih udah awareness-nya udah mulai ada ya Kak Wita Betul ya. betul. Bahkan kayak, gimana sih manajemen stres, terus terapi-terapi dan Betul. semacamnya. Mhm. Tapi tidak dapat dipungkiri, masih banyak sekali Mhm. isu kesehatan mental yang pada akhirnya, sebenarnya ada satu fenomena yang menarik menurut saya Mhm. Kak. Fenomena rendahnya help seeking behavior pada masyarakat Indonesia. Wah, apa tuh? Nah jadi, fenomena ini adalah ketika mereka itu tuh kesulitan untuk mencari pertolongan, gitu ya. Mmm. Kesulitan mencari pertolongan tuh antara karena mereka tidak tahu, Mhm. atau karena memang mereka kesulitan aksesnya, atau Oke. karena yang paling besar biasanya karena kesulitan ekonomi. Nah, Oke. sebenarnya itu yang menjadi, luarannya gitu ya. Oh, Mhm. help seeking behavior masyarakat Indonesia nampaknya Mhm. masih rendah nih, masih banyak sekali faktor yang menyebabkan, hal tersebut terjadi gitu. Tapi kalau misalkan kita masuk ke dalam terkait dengan bagaimana sih kondisi kesehatan mental Mhm. di Indonesia tuh, bisa dibilang saya tuh cukup krisis ya Mhm. sebenarnya di Indonesia tuh. Karena kalau misalkan teman-teman kayaknya tiap minggu ada aja gitu berita ya Mhm. di internet gitu terkait dengan mungkin yang berbau dengan, maaf, itu Iya. isu-isu sensitif, pelecehan seksual, Oh, jadi pelecehan seksual tuh masuknya ke masuk kesehatan kesehatan mental. Entah itu oke. dampaknya, Mhm. entah Mhm itu mhm. dari, dinamika, kesehatan mental si pelaku biasanya. Oke. Nah, itu teman-teman dan Mhm. saya tuh bisa bilang setiap hal yang berkaitan dengan permasalahan apapun itu tuh biasanya tuh berkaitan dengan mental, Oke. hampir semuanya gitu. Karena entah itu dari dorongan kita sebagai manusia, entah itu untuk melakukan sesuatu yang ternyata mengganggu lingkungan Mhm mhm. atau merusak diri sendiri. Nah, we never knows. Nah, makanya sebenarnya pentingnya gitu ya, pentingnya awareness terkait dengan kesehatan mental yang terus-menerus diedukasikan Mhm. kepada masyarakat itu nampaknya menjadi sangat penting. Tapi memang Mhm. saya bilang kondisi kesehatan mental kalau bicara Pulau Jawa nampaknya udah bisa Mmm. dibilang oke pada, cukup familiar lah gitu ya dengan, "Oke, Betul betul. aku kayaknya stres nih, aku kayaknya Mhm. cemas." Cuman kita nggak tahu loh kalau di luar Pulau Jawa itu seperti apa. Iya, bener sih. Hmm. Nah, tapi kalau dari kita lihat lagi nih ya Mhm. gitu, kita perdalam lagi. Sebetulnya kalau kesehatan mental sendiri kan, tidak, ini ke suatu golongan gitu ya ataupun Iya. umur. Sekarang tuh anak kecil gitu ya, terus Mhm. remaja, Mhm. dewasa, sampai yang tua pun kayaknya ada aja gitu ya Iya. kesehatan mental. Sebenarnya faktornya tuh apa sih Kak gitu, kenapa ini bisa terjadi apalagi di, era modern ini kayaknya Mmm. dikit-dikit kayaknya gue kena deh gitu atau kayaknya aku tuh ngerasa tapi aku nggak tahu nih apa Mhm. gitu. Oke oke. Sebenarnya ada banyak faktor ya. Jadi Mmm. kayak memang ada faktor dari yang terbesar tentunya stigma. Oke. Stigma kayaknya kalau apalagi kalau di generasi-generasi, atas Mhm. yang generasi di atas 40-an mungkin ya kayak Heeh. melihat, stigma kesehatan mental tuh sebagai sesuatu hal yang tabu yang Kayak berasa RSC aib gitu ya? banget gitu ya, kayak gila apakah aku Mhm. gila dan Mhm. semacamnya. Pun dengan, tapi kalau misalkan semakin muda biasanya tuh Mhm. awareness-nya memang semakin tinggi, Mhm. tapi yang menjadi masalahnya ketika awareness-nya tinggi, Mhm. ada beberapa hal yang jadinya mudah terpengaruh. Misalkan Mhm. self-diagnose di TikTok nih gini, 7 tanda kamu terkena gangguan kecemasan atau Banyak banget 7 tuh. tanda kamu mengalami ADHD. Mhm. Nah, itu kan cenderungnya jadinya dengan mereka aware tuh jadinya Mhm. mereka tuh menanggapi berita tersebut sebagai, "Emang iya ya? Oh Jadi kayaknya kayak aku self ADH." diagnosis Iya juga ya? betul, Heeh fenomena heeh heeh. diagnose Mhm. itu. Dan itu tuh yang menjadi, akhirnya harus banyak, Mhm. eee, hal-hal yang edukasinya tuh benar Mmm. gitu. Jangan jadi ya teman-teman mungkin pesannya adalah, untuk terutama untuk teman-teman yang masih muda yang Mhm mhm. sering setiap hari scrolling TikTok gitu. Wih. Itu harus Mhm. hati-hati dengan, berita-berita kesehatan Mmm. mental karena itu secara tidak langsung menjadi
faktor juga gitu ya untuk menggambarkan kondisi kesehatan mental di Indonesia. Gitu kurang Jadi lebih. memang banyak faktor banget ya. Banyak. Kalau kita lihat nih Kak, dari para pekerja nih gitu. Kita kan para pekerja mobilitasnya tinggi banget ya gitu. Kadang kayak saya ngerasa saya punya kesehatan mental yang sebenarnya agak cukup rumit gitu, tapi cukup dirasakan juga gitu. Tapi gak mau self diagnosis juga, sebenarnya aku tuh kenapa ya gitu. Apa namanya, kayak gak menyadarinya juga, tapi tiba-tiba di kantor kayak rasa cemas gitu, marah-marah atau seperti apa gitu. Gimana sih caranya kita tuh menyadari bahwa kita itu tuh ada kenapa-napa nih sama diri kita gitu. Gimana cara menyadarinya? Oke, nah mungkin ini untuk informasi untuk teman-teman juga, sebetulnya apa sih tanda-tanda yang perlu kita sadari dan rasakan. Nah teman-teman, kita lihat dulu dari fungsi kita sehari-hari. Salah satu faktor apakah kita tuh sehat mental atau tidak adalah dilihat dari apakah kita berfungsi secara baik di kehidupan sehari-hari atau tidak. Berfungsi secara apa? Misalkan di pekerjaan dia tuh produktif atau tidak. Itu yang pertama. Kalau untuk para pekerja ya. Yang kedua, apakah ada isu relasi yang berkaitan dengan lingkungan kerjanya, pertemanannya, keluarganya. Tapi itu tuh yang sifatnya tuh jadinya tuh takut nih ketemu dia, atau cemas nih dapet notif dari bos misalkan, atau hal yang seperti itu, atau mungkin ada konflik juga di isu relasinya. Lalu juga terkait dengan ada emosi yang nampaknya sulit dikendalikan gitu. Nah itu sebetulnya adalah tanda-tanda bahwa ada sesuatu gitu ya yang mengganggu, yang nampaknya kalau misalkan teman-teman tidak bisa menyelesaikannya sendiri, carilah bantuan. Banyak teman-teman kalau misalkan terhalang ekonomi juga banyak ya layanan-layanan yang murah gitu ya. Termasuk kayaknya yang akan disediakan Payung ini nih. Menarik Stay loh. tune ya. Stay tune. Oke. Balik lagi nih ke para pekerja nih Kak. Karena kan para pekerja tuh balik lagi mobilitasnya tinggi. Kadang kita ngerasa kita sadar atau enggak gitu. Tapi para pekerja ini tuh dikit-dikit kayak, aduh aku ngerasa stres nih, aku ngerasa burnout nih. Apa sih Kak yang membedakan antara dua itu? Oke, stres dan burnout ya. Nah ini juga sebenarnya kalau kita bicara data, memang dalam dunia corporate terutama ya, memang stres dan burnout ini tuh menjadi isu yang sangat umum terjadi. Bahkan kayak ada istilah kalau nggak stres berarti belum cukup nih gitu ya, kadang gitu ya. Jadi kayak kayak belum kerja nih gitu. Nah tapi kita perlu memahami sebetulnya stres itu apa. Nah sebenarnya kan kalau kita definisikan teman-teman, stres itu adalah ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk menahan tekanan yang ada gitu. Jadi ngerasanya kita tuh kapabilitasnya di level 6, tapi tekanan yang ada di luar tuh di level 8. Nah apa yang akan terjadi? Muncullah stres gitu. Nah dengan kemunculan stres ini, itu tuh memang ada yang arahnya. Jadi aku tuh berarti harus naikin level ke level 8 itu dari level 6. Berarti harus nge-push diri untuk bisa sampai di sana. Yang jadinya stres itu menjadi motivasi untuk dia terus berkembang. Tapi sebaliknya, yang banyak tuh justru kebalikannya. Bahwa ketika dia tidak di level 6 dan tekanannya level 8, ngedrop lah dia. Karena dia nggak bisa mengimbangi. punya anggapan bahwa aku tidak bisa melakukan ini. Jadi stres. Jadi ini gimana itu kan itulah stres ya. Jadi kayak capek gitu. Nah, tapi ya tidak dapat dipungkiri stres itu akan selalu dibutuhkan untuk sebagai bahan bakar gitu ya untuk maju. Itu terkait dengan stres. Kalau terkait dengan burnout itu tuh another level of stress sebenarnya. Jadi sebenarnya gampangnya burnout itu terjadi ketika stres yang tidak terkelola secara jangka panjang itu tuh biasanya dampaknya tuh ke burnout. Burnout itu pokoknya ketika kita udah nggak bisa mikir, ngeblank, nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak ada pekerjaan yang mungkin mudah sekali juga udah tidak ada mood gitu ya, tidak ada mood karena udah saking kelelahannya gitu. Badan tuh kelelahannya
terus-menerus dikasih stres, tidak diberikan istirahat, tidak oke. dilakukan self care gitu. Mhm. Nah, jadilah burnout itu, dan itu burnout itu yang akhirnya jadinya menurunkan secara drastis Mhm. produktivitas para pekerja di Indonesia. Oke, jadi kalau misalnya stresnya kepanjangan itu bisa burnout Ya, gitu ya, dan stres mudahnya itu gitu. bisa, dalam positif dan juga bisa negatif juga ya Betul, tadi kalau ya? sebutan Oke. bahasa psikologinya tuh Mhm. kalau stres, yang baik, yang positif Mhm tuh mhm. eustress, kalau Oke. yang, negatif tuh distress. Nah, jadi Mmm. teman-teman stres yang menyenangkan tuh misalkan naik halilintar, naik wahana yang Oh, itu ini, kita itu kan kita stres? stres loh, tapi kan Oh, stresnya stres yang stres menyenangkan ya. happy gitu ya? Oh, Mhm. baru tahu. Da dan Heeh. dan ada juga Mhm. kok teman-teman, apakah eustress ini, stres yang Mhm. baik ini, bisa diterapkan di, Mhm. dunia pekerjaan? Jawabannya bisa. Teman-teman Gimana tuh caranya? Gimana nih biar kita stresnya tuh happy terus gitu? nah Mmm. sebenarnya balik lagi ya, Mmm. sesuatu hal yang kita senang itu adalah Mhm. sesuatu hal yang biasanya kita cintai. Nah, Oke. jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau tahu caranya Mhm. biar bisa enjoy terhadap pekerjaan, biar Mhm. bisa, senang gitu ya dengan Mmm. stres yang ada, adalah silahkan coba untuk mencintai hal yang sedang dilakukan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu Oke. dalam apapun. Apakah Mhm. pertanyaannya bisa? Jawabannya bisa. Kita Mmm. untuk belajar mencintai, asal kitanya mau. Jadi jangan Oh. karena terpaksa gitu, Jadi Kak. balik lagi ke diri sendiri sih Betul, sebetulnya gitu ya. Oke. betul, gitu. Ada juga nih Kak, kadang nih para pekerja tuh dia misalnya, sekarang jabatannya biasa aja nih Kak, Mhm, gitu. Terus tiba-tiba dia, naik nih role-nya jadi leader-nya gitu. mhm, Tapi dia tuh kayak ngerasa belum siap. Itu mmm, kan jadinya stres ya ke mhm, dia gitu. Dan lama-lama jadi kayak, "Kok aku jadi mental overload nih," gitu, kayak mhm. ngerasa burnout banget nih gitu. Itu apa sih yang harus dilakukan? Oke. Sebenarnya kan kemungkinannya ada 2 ya. Hmm. Yang tadi saya bilang kemungkinannya apakah dia memutuskan untuk menaikkan level dirinya, Mhm. atau either dia mencoba untuk mencari pelarian agar stresnya turun. Mmm. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang leader, Mhm. leader tuh kan pada dasarnya idealnya Mhm. memang pasti akan menerima tekanan yang Betul. besar. Nah, justru di situlah ujiannya gitu. Apabila Mhm. dia, tidak mampu mengatasi stres, Mhm. sebetulnya pertanyaannya berarti apakah memang dia capable? Karena Mmm. kan kalau misalkan masalah, leader dalam dunia pekerjaan, Mhm. nggak melulu soal tanggung jawab ya. Itu Betul. penting ya nomor satu, tapi Mmm. yang kedua adalah dari segi mentalitas. Mmm. Mentalitas leader itu tuh beda gitu dengan mentalitas pekerja-pekerja biasa gitu. Betul betul. Dan ya itulah yang akhirnya Mhm. bisa membuat leader tersebut mengevaluasi gitu. Mhm. Misalkan, oke, kayaknya ini nih stres banget nih. Nah, berarti Mmm. leader tuh dengan intelektual yang dia punya Mhm. harus mencari cara nih, gimana Mmm. caranya saya biar bisa istilahnya menghadapi hal-hal seperti ini untuk diri saya sendiri sebelum Mhm. saya memimpin orang lain untuk bisa Betul. menghadapi permasalahan tim ke depannya, gitu. Bener. Bener sih. Jadi, ya balik lagi ke diri sendiri, terus, kapan kita mau nyari bantuan juga Nah gitu ya. itu, betul, Heeh, jangan gengsi heeh, mencari jangan bantuan gengsi itu, ya, karena teman-teman. kadang banyak juga loh Kak yang gengsi kayak, "Wah aku udah jadi leader nih," tapi tekanan kan makin banyak nih, Mhm, entah itu dari timnya, mhm, dari, relasinya iya, gitu ya, yang mana pekerjaan itu udah nggak selevel dengan yang sebelumnya gitu. betul, Tekanan dari mhm, mana-mana, ngerasa, overload sendiri, mhm. stres sendiri gitu. Itu kapan sih Kak menurut Kakak as leader ataupun kita deh, kita belum jadi leader nih, tapi aku ngerasa udah kayak yang udah burnout banget gitu. Kapan waktu yang tepat untuk kita bisa menghubungi profesional? Oke. Nah, sebenarnya kalau indikator, Hmm. kapan sih kita, bisa, menemui Hmm. profesional gitu, kapan kita perlu ke psikolog, ke Hmm. psikiater, ke konselor. Nah, teman-teman, sebetulnya pada dasarnya kita tuh bisa mengunjungi mereka kapan pun. Oke. Karena ini sebenarnya bukan permasalahan bagaimana menyembuhkan saja. Hmm. Bahkan saya pun banyak sekali Mhm. menerima klien-klien yang sebetulnya pada dasarnya mereka sudah mentally healthy. Tapi Oh, mereka oke. datang ke profesional untuk apa? Mhm. Pertama, untuk mempertahankan. Mhm. Kedua, untuk mengetahui potensi konflik atau potensi masalah yang mereka alami itu apa, sehingga Oke. mereka punya antisipasi.
Jadi karena sebenarnya preventif. mempertahankan itu tuh lebih susah ya? Sulit. Nah itu. Ah, Nah, jadi teman-teman mhm, sebetulnya kalau pada mhm, dasarnya ya begitu ya, mhm mhm, kita bisa kapanpun dan teman-teman jangan takut di-judge mmm, sama psikolognya gitu ya mhm bahwa, mhm, "Lah terus mhm, ngapain ke sini kalau mhm, nggak ada masalah apa-apa?" mhm, Justru ketika kita merasa kita tidak punya mhm, masalah, maka itulah mhm. masalahnya. Nah itu, Ah, jadi oke. biasanya seperti itu ya. Mhm, Dan, tapi kalau misalkan terkait dengan, ketika kita punya, keluhan, sebenarnya ada, 4D biasanya ya mmm, kalau kalau, rumus psikolog tuh yang mmm, psikologi banget sih. D-nya tuh yang pertama dysfunction, yang tadi oke, mungkinnya yang dijelaskan itu baru satu aja teman-teman, ketika kita disfungsi dalam melakukan mmm, kegiatan sehari-hari, nggak mood mhm, makan, mmm, nggak mood mhm, bersosialisasi, terus pokoknya nggak berfungsilah secara mhm mhm, optimal gitu di keseharian. Yang kedua adalah distress, oke, ketika ya tentu salah satunya stres, itu udah mmm, pasti. Nah itu adalah salah satu faktor yang kalau teman-teman ngerasa kapasitas diri teman-teman sudah mmm, tidak cukup untuk menghadapi mmm, permasalahan atau tantangan yang ada di depan mata, mhm, nampaknya teman-teman udah perlu booster nih dari mhm, profesional. Lalu yang ketiga adalah danger. oke, Danger di sini tuh ke diri sendiri dan ke lingkungan. mmm, Apabila teman-teman udah ada dorongan untuk melukai diri sendiri, wah, dorongan untuk mengakhiri hidup bahkan, mhm, nah itu harus teman-teman itu butuh mah udah tanpa babi bantuan, bu lagi ya, betul. udah harus Nah mhm, selanjutnya yang mungkin gak banyak orang sadari itu yang keempat, nah dari deviance Kak. mmm, Kalau deviance tuh artinya ketika seseorang merasa dirinya atau ada seseorang lainnya yang menyimpang gitu ya, entah itu oke, menyimpang berbedalah dari mhm budaya-budaya mhm, sekitarnya gitu, entah itu misalkan ketika dia harus harusnya merasa sedih, merasa mhm, duka misalkan ketika ditinggalkan oleh orang terkasih, mhm, tapi dia malah nggak ngerasa apa-apa atau ngerasa, mmm, "Kok ada sesuatu yang, ih happy ya?" Nah mmm, hal yang tersebut kan sebetulnya ah, menjadi pertanyaan ya, mmm, termasuk mungkin terkait dengan, eee, disfungsi seksualitas atau mmm, hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan lah, nggak lazim mungkin ya mmm, dalam, masyarakat, karena itu juga banyak ya, banyak terjadi entah itu di setting pendidikan, entah itu mhm, di setting pekerjaan juga, di setting, industri dan semacamnya, gitu. oke. Nah, kebanyakan kan kalau orang kayak ngerasa, oh ada sesuatu nih dalam dirinya dan orang-orang sekitar pasti bilangnya, "Ya udah lu kontrol aja sana," gitu, atau, "Ya udah Mmm, lu konseling aja sana." Tapi mendengar kata-kata konseling, kebanyakan masyarakat tuh kayak bilang, "Wah, aku akan ketemu siapa nih?" Gitu. Padahal sebenarnya konseling itu nggak semenakutkan itu ya, Kak, ya? kayak stigma guru BK Ah, ketika di sekolah betul, ya, heeh, kayak masuk ruang mhm, BK tuh kayak, "Wah ada heeh, apa nih, punya masalah mhm, berarti orang itu." mhm, Nah tapi sebenarnya dalam konseling tuh enggak. Nah teman-teman mhm, justru menariknya, mhm, teman-teman kalau sudah menemukan kalau merasakan deh suatu mhm, titik ketika teman-teman berada di ruang mhm. konseling itu sebenarnya adalah ruang aman teman-teman. Itu tuh kayak curhat gitu nggak sih, Kak, sebenarnya? Betul, sebenarnya Ah, oke. curhat sama pendengar yang profesional. Jadi kan Mmm, kalau misalkan curhat sama temen kan kita kadang bisa bisa di-judge ya, Kak? responnya bisa di-judge, kadang juga kan kita Heeh, nggak tahu apakah teman kita mhm, mau mendengarkan kita. Nah, mhm, teman-teman, seorang konselor atau seorang psikolog atau seorang mhm, psikiater, ya memang tugasnya adalah untuk mendengarkan teman-teman. Jadi mmm, teman-teman bisa dijamin mhm, akan didengarkan secara oke, aktif gitu ya, tidak hanya teman-teman yang mhm, nyerocos aja, mhm ngobrol mhm, terus ngedengerin aja, enggak hanya itu. Tapi, oke, mereka juga akan membantu teman-teman untuk menemukan solusi teman-teman sendiri gitu. Nah, mmm, jadi banyak pembekalan ya, mhm, pembekalan psikologis yang pada akhirnya, oh misalkan aku merasa cemas nih, oh mhm, mungkin nanti akan dibantu sama konselornya. Memangnya lagi cemas karena apa? Lagi overthinking mmm, karena apa? Oh misalkan pekerjaan nih mhm, misalkan. Nah itu tuh akan digali sampai nanti ketemu mhm, solusinya yang mungkin bisa jadi teman-teman tuh nggak sadari sebelumnya, mhm. tapi bisa jadi sekali di ruang konseling teman-teman akan menemukan sesuatu yang teman-teman belum sadari sebelumnya dan itu banyak Ah, sekali terjadi. bener-bener dibantu gitu ya? Benar-benar dibantu sampai ke Oke. akar-akarnya. Nah, kalau dari sisi kerahasiaannya gimana nih, Kak? Nah, ker Kadang-kadang kan orang-orang kayak, "Aduh takut nih dokter yang ini, ngebuka aib iya, aku," gitu, tiba-tiba di sosmed, di mana. Nah, itu gimana tuh, Kak? nah teman-teman tenang juga, Mhm. teman-teman tenang aja sebenarnya, itu sudah jaga oleh kode etik ya sebenarnya ada kan Oke. ada terutama dalam psikologi mungkin yang Mhm, saya, banyak ketahui mmm, tentu
dilindungi ya dari Mhm. kode etik, bahwa kerahasiaan cerita klien itu semuanya terjamin, tidak akan keluar dari Oke. ruang tersebut, kecuali mungkin pada kasus-kasus tertentu yang Mhm. misalkan, sesuatu yang membahayakan teman-teman. Nah, itu mungkin ada regulasi terkait dengan hal tersebut. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan, takut, dicepuin ke bosnya Iya, gitu ya, misalkan itu. ngomongin bosnya nih, terus Atau dicepuin. tiba-tiba viral di sosmed gitu Nah, itu kan. tidak akan terjadi Waduh, teman-teman. oke. Apalagi kalau di payung semuanya rahasianya kita, tetap aman lah ya. Aman aman. Oke, nah mau cerita-cerita aja sih Kak, kalau Boleh boleh. sejauh ini nih dari Kak Hafizah sendiri, Mhm. kalau klien yang datang ke Kak Hafizah biasanya itu, mereka meminta seperti apa sih Kak? Apakah, minta untuk dibantu dalam hal apanya gitu loh? Oke. Mhm. Oke, nah sebenarnya, mungkin yang teman-teman sekarang lagi pikirkan juga ya, apakah nanti konselor tuh Mhm. bisa memberikan atau psikolog gitu ya, mau bisa memberikan solusi gitu ya, Mhm. solusi bagaimana psikolog dan konselor punya solusi dari semua Mhm. permasalahan manusia gitu ya. Mhm. Nah, sebenarnya teman-teman yang perlu diingat adalah psikolog atau konselor itu tugasnya adalah membantu teman-teman memiliki skill untuk menemukan Mmm. masalah teman-teman sendiri, gitu. Oke. Karena banyak sekali, yang punya harapan dan ekspektasi masuk ke ruang konseling, Mhm. dikasih solusi Mmm. dikasih solusi, "Kamu harus A, B, C, D." Betul. Nah, itu apakah mungkin ada? Jawabannya mungkin ada. Tapi Mmm. memang harapan idealnya adalah solusi tersebut Mhm. munculnya dari mulut klien, Oke. mulut yang datang. Karena Mhm. kan bayangin aja teman-teman, ketika teman-teman akan merasa bergantung jadinya, kalau Mmm. misalkan Mhm. teman-teman merasa, "Oh, she's my hero," gitu. Mhm mhm. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya, harapannya teman-teman ya harus bisa berdiri sendiri ketika ada Mmm. permasalahan, teman-teman tidak bergantung kepada orang lain gitu, karena Betul. teman-teman sudah punya skill, "Oh, Mhm. kalau masalahnya kayak gini, polanya aku tuh bakal ngerasain ini nih, dan oh Mmm. ternyata penyelesaiannya yang terbaik untuk aku tuh dengan melakukan A, B, C, D." Nah, itulah, psikolog atau konselor itu akan membantu menjabarkan hal tersebut, Oke. entah itu dalam bentuk pola pikir gitu ya, Mhm misalkan, mhm. "Oh, overthinking memangnya mikirin apa nih? Ah, aku mikirin aku nggak cantik, Mhm aku mhm. tuh nggak aku payah lah dalam Mhm mhm. pekerjaan." Nah, itu tuh biasanya akan dibantu nih sama, psikolog. Mmm. Emangnya apa sih hal-hal yang melatar belakangi? Misalkan, Mhm. "Oh, kayaknya karena kamu tuh merasa tidak aman atau tidak Mhm. nyaman dan oke harus apa berarti?" Nah, itu Jadi akan kayak konselor itu, diskusi. ngebantu untuk menemukan pattern-nya gitu ya? Betul, jadi nanti Oke. Mhm. dibantu dibuat polanya Mhm untuk kita mhm. pahami bersama-sama, Mhm. sehingga, biasanya pola masalah seseorang tuh nggak akan Mhm. jauh, pasti gitu gitu Mhm. gitu gitu gitu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah tahu kan jadinya lebih mudah, teman-teman bisa mendeteksi, "Oh, Mhm. kalau ini situasi ini muncul lagi, Mhm. aku udah tahu aku harus ngapain." Nah, itu Mmm. harapan skill yang Mhm. diharapkan oleh psikolog untuk dimiliki oleh orang-orang ya. Oke. Ini aku sebagai orang awam ya, Kak Mhm Hafiza. Kalau seorang konselor itu tuh sampai meresepkan obat gitu nggak sih, Kak? mhm. Atau hanya, sesi konseling aja? Mhm. Oke, nah Mmm. teman-teman ini untuk edukasi Mhm. teman-teman juga, teman-teman, yang punya kewenangan untuk meresepkan obat Mhm. itu hanya psikiater, maaf. Nah, Oke. karena kan psikiater itu adalah pada dasarnya mereka dokter Mhm. dengan, spesialis kejiwaan. Mhm. Nah, untuk psikolog dan konselor itu tidak punya wewenang untuk meresepkan obat. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya tiba-tiba kalau Mmm. diresepkan obat sama seorang psikolog, termasuk psikolog klinis. Mhm. Tapi bedanya adalah psikolog klinis dan konselor itu lebih kepada skill dalam melakukan, konselingnya. Dan Oke. kalau misalkan psikolog klinis Mhm. plusnya adalah pendekatannya tuh psikoterapi. Jadi Jadi agak beda teman-teman, ya, mhm beda-beda. mhm. Jadi kalau bentuknya fokusnya tuh Mhm. ke intervensi psikologi yang berbentuk, psikoterapi salah satunya. Jadi Mhm. misalkan, oh kayaknya teman-teman perlu, sesi terapi mindfulness nih untuk Mhm. bisa lebih tenang. Oh misalkan, kalau misalkan, suka art, yuk kita terapi art gitu ya, art Ah. terapi yuk. Atau misalkan hal lain yang berkaitan dengan pola pikir nih, Mhm. overthinking mulu, oh mungkin, eee, ketika
permasalahannya cocok, kita bisa cognitive behavioral therapy atau dan semacamnya. Nah, itu biasanya lebih dalam digunakan oleh psikolog Jadi biasa. memang beda penanganannya gitu ya. Betul, tapi ya Oke. tujuannya tentunya sama untuk Betul. memulihkan gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kan dilihat di zaman yang sekarang ya Kak, untuk kesehatan mental ini kan orang-orang juga makin aware, makanya kan kebutuhan untuk layanan konseling kesehatan mental juga makin meningkat nih Betul. Kak gitu. Menurut Kakak sendiri dengan adanya payung ini gitu ya, apakah ini akan membantu nih Kak sama masyarakat-masyarakat gitu ya untuk bisa sesi konseling gitu, mungkin dengan Kak Hafiza ataupun Ya. dengan yang lainnya itu gimana sih Kak flow-nya gitu? Oke. Nah, tentu teman-teman, ya sebenarnya menyambung fenomena yang saya sebutkan di awal terkait dengan help seeking behavior, teman-teman sebenarnya payung tuh akhirnya menyediakan kemudahan itu, kemudahan akses untuk teman-teman. Akhirnya saya kayaknya emang udah butuh nih gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah nyari gitu ya, harus aduh kayak cari biro psikologi harus OTW gitu ya. Nah, tapi teman-teman payung menyediakan akses yang mudah dalam hal telekonseling ya, secara online. Dan teman-teman meskipun online, teman-teman juga jangan khawatir bahwa misalkan ini takut nggak efektif nih. Iya, Nah, bener. teman-teman jangan khawatir bahwa kualitas layanannya akan sama tentunya ya dengan ketika teman-teman mungkin berkonseling tatap muka maupun online. Bedanya yang nggak ada di depannya aja gitu, tapi lewat layar. Oke. Nah, mungkin kita akan masuk ke closing sih Kak gitu karena mungkin dari tadi kita udah banyak banget nih yang kita obrolin gitu ya, dan mungkin dari work lifers juga udah mulai kebuka nih, aku ternyata harus datang kemana nih gitu, flow-nya seperti apa itu kayaknya udah diinfokan nih sama Kak Hafiza gitu. Nah Kak, kalau misalnya dari kacamata Kakak sendiri nih untuk terakhir, gimana sih Kakak ngelihat tantangan kesehatan mental ini dalam beberapa tahun ke depan? Apakah ini akan semakin meningkat atau seperti apa nih Kak? Oke. Nah, mungkin kalau dari saya, mungkin teman terakhir ya sekalian mau nunjukin suatu data. Saya nemuin penelitian menarik yang baru tadi pagi saya baca. Tahun 2025 ternyata Indonesia itu tuh memiliki beban kerugian ekonomi sebesar 463 triliun akibat kecemasan dan depresi yang dirasakan oleh pekerja. Nah, itu teman-teman sebenarnya, tapi kalau misalnya teman-teman penasaran gitu ya, kayak nah itu tuh apa sih gitu, kayak kenapa sih? Nah, itu kan berhubungan dengan pertama biaya layanan kesehatan, direct cost-nya, plus biaya kerugian yang diakibatkan oleh menurunnya produktivitas pekerjaan. Entah itu karena tidak masuk kerja, karena memang burnout atau semacamnya, atau hadir tapi nggak produktif gitu. Jadi kayak ada raganya nih tapi dia tuh tidak bisa mengerjakan apa-apa. Nah, hal-hal yang tersebut tuh ketika diakumulasikan sampai 463 triliun. Jadi sebenarnya intervensi kesehatan mental terutama terkait dengan kemudahan akses itu tuh sangat amat dibutuhkan oleh ya di kita ya di Indonesia untuk tadi ya selain untuk manfaatnya untuk kita sendiri, untuk perusahaan, juga untuk ekonomi Indonesia loh, teman-teman. Ternyata nggak hanya diri sendiri gitu ya, tapi juga sampai ke negara loh. Betul, tentu itu jadi ngaruhnya ke semua ya, dari individu sampai ke sistem negara gitu. Oke. Pesan terakhir deh Kak, kalau misalnya buat para pekerja yang overwhelmed. Boleh. Oke. Nah, teman-teman, Air mulu ini, maaf ya. nah ini teman-teman berkaitan dengan hal tersebut. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh bantuan, teman-teman gak usah bingung lagi, mulai dari sekarang silakan teman-teman mendaftarkan diri nanti yang akan launching di Agustus ya. Di Agustus 2026. Boleh dengan saya kalau teman-teman ngerasa penasaran nih sama Kak Hafiza, ayo gitu ya. Segera book slotnya. Saya dengan senang hati akan membantu. Nah, teman-teman jadi harus diingat, jangan takut untuk mencari pertolongan. Dan kalau misalkan ini payung ini sudah menyediakan aksesnya, tinggal dari gerakan teman-teman apakah mau mencari pertolongan atau tidak. Karena ini bukan hanya untuk
kita semua Hmm. gitu ya, tapi ya untuk diri diri teman-teman sendiri untuk kebaikan saat ini dan masa depan. Oke, dan ini juga nggak hanya untuk para pekerja ya, tapi untuk Betul. semua kalangan juga gitu ya. Baik Mhm. yang udah menikah, belum menikah gitu ya, itu Betul. juga bisa ya. Oke. Oke, thank you banget Kak Hafiza untuk insight-nya hari ini. Semoga work lifers juga semakin paham lah ya gitu dan dapat insight-nya juga. Oke. Oke, work lifers, semoga dari obrolan kita kali ini jadi semakin memahami ya gitu bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik gitu. Dan yang terpenting meminta bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan ataupun tanda kelemahan kita yang lain gitu ya, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri kita sendiri. Nah, buat kalian para work lifers yang merasa membutuhkan ruang untuk bercerita ataupun ingin mendapatkan pendampingan nih dari tenaga profesional, nantikan fitur terbaru kita, konseling dan konsultasi yang akan hadir di Payung Pribadi dan juga payung.com mulai Agustus 2026. Jangan lupa follow untuk podcast Work Life by Payung Pribadi agar tidak ketinggalan episode-episode lainnya. Saya Wita pamit undur diri. See you.